Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Seseorang mencoba menantang seluruh kota sendirian. Berita eksplosif ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota, dan segera kota milik keluarga Bai benar-benar mendidih. Boom, apa yang terjadi? Siapa yang tidak bisa bergaul dengan keluarga Bai kita, sebenarnya memfitnah keluarga Bai kita? Ya, orang-orang di kota kami telah memukul mundur Liga 4 Dewa beberapa kali. Mungkinkah ada dewa tertinggi atau dewa Dou yang datang, sangat sombong. Dosen, jalani lamunanmu di langit biru. Dosen bisa membunuhmu dengan sekali bersin, dan tidak mungkin dosen akan muncul. Siapa bilang, apakah kota Roh Kudus segera muncul? Dan ada lebih dari satu. Petik 2 petik 2. Oke, berhenti berdebat. Orang yang muncul kali ini bukanlah Immortal Supreme, apalagi God of Fighting. Itu hanya peri, bernama Xiaoyan, dan wanita itu berjanji bahwa siapapun yang bisa membunuh Xiaoyan akan menjadi sumber daya untuk budidaya masa depan. 10 kali lipat. Selain itu, Xiaoyan mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak orang pada satu waktu, dia akan menerima mereka semua. Jika tidak, mari bergabung dalam kesenangan. Jika kita bisa mengalahkan kepala Xiaoyan, maka kecepatan kultivasi akan berlipat ganda di masa depan. Kata seorang pria senior. Sungguh, oke. Hitung aku. Seluruh kota juga benar-benar mendidih, dan dapat dikatakan bahwa kepala Xiaoyan telah menjadi sesuatu yang diinginkan semua orang di seluruh kota. Segera, orang-orang yang mengira mereka kuat bergerak menuju aula pusat tanpa ragu-ragu. Hanya dalam sekejap, seluruh aula dikelilingi oleh air. Baru saja membentuk lingkaran 100 meter di tengah untuk pertempuran. Xiaoyan, kamu sendiri yang menanggungnya. Meskipun kami menderita banyak korban, kami masih meninggalkan banyak pria berdarah besi. Hari ini, kamu membunuh klan saya terlebih dahulu dan mempermalukan klan saya nanti. Klan Bai kami pasti harus membayar Anda kembali, 100 kali lipat. Bai Yixue memandang Xiaoyan, dan kemudian menambahkan, demi memberi 3 tetua klan saya waktu untuk sembuh, saya juga akan membalas budi Anda. Hari ini keluarga Bai kami hanya memiliki 500 orang, jika Anda jangan setelah membunuh 1 orang, setelah 500 orang, selama kamu masih hidup, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Bai Yixue memandang Xiaoyan di lapangan, dan setelah memikirkannya, mengajukan kondisi tambahan seperti itu. Mampu datang ke garis depan dengan Bai Qinghe selama perang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Bai Yixue bukanlah fas. Pada saat ini, kondisi tambahan ini menunjukkan kebijaksanaan Bai Yixue. Dengan dalih memberi Xiaoyan bantuan, jumlahnya dibatasi hingga 500 orang. Meskipun jumlah ini tidak banyak, itu pasti bukan jumlah yang sedikit. Selain itu, penambahan kondisi tidak membunuh anggota klan secara tak terlihat meningkatkan tekanan Xiaoyan, bahkan jika Bai Yixue tidak mengusulkan kondisi seperti itu, Xiaoyan akan tetap melakukannya. Lagi pula, jauh lebih sulit untuk membunuh seseorang tanpa membunuhnya daripada membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Bai Yixue sepenuhnya tercermin pada saat ini. Terserah kamu, Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, bagaimanapun, dia sudah mengatakannya, apa yang ingin dilakukan Bai Yixue, Xiaoyan tidak ingin keberatan. Tidak jauh, Bai Qinghe menyaksikan adegan ini, sedikit mengernyit, tapi dia juga tahu bahwa baik Xiaoyan maupun Bai Yixue harus bertarung sampai akhir. Jika dia memblokir saat ini, itu pasti akan menambah bahan bakar ke api, jadi lebih baik membiarkan Bai Yixue melakukan pertempuran ini sampai akhir. Kamu mengirim semua mata-mata di klan, menanyakan tentang berita tentang aliansi 4 dewa. Selain itu, biarkan Penatua Baiyun pergi ke Bai Jiabao dan menyampaikan berita di sini. Setelah berpikir sejenak, Bai Qinghe memutuskan. Keputusan seperti itu. Saya hanya berharap bahwa Liga 4 Dewa tidak akan memiliki waktu dan energi untuk mengatur serangan berikutnya. Jika tidak, seluruh kota tidak akan lagi memiliki kemungkinan keberadaan sedikit pun. Di kejauhan, Murong Qingfeng memandang Bai Yixue dan menghela nafas tak berdaya, tetapi ada lebih banyak penyesalan di matanya. Jika dia berkulit putih sebelumnya, mungkin hal semacam ini tidak akan terjadi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kemungkinan seperti itu di dunia. Saat ini, saya hanya bisa berharap Xiaoyan benar-benar memiliki sarana untuk memenangkan pertempuran seluruh kota sendirian. Sekarang, ketiga tetua itu sembuh. Bai Yu, tolong jangan biarkan Tuan Muda Xiaoyan duduk diam, pertempuran pertama ini, kamu datang. Bai Yixue memandang Xiaoyan, dan kemudian berbalik ke seorang pria kekar di sampingnya. Dan ketika saya mendengar kata-kata Bai Yixue, pria kekar itu keluar dan berkata kepada Bai Yixue, jangan khawatir, Nona, saya tidak akan mempermalukan keluarga Bai saya dalam pertempuran pertama ini, semangat. Meskipun Bai Yu tahu bahwa Xiaoyan berada di puncak alam roh abadi seperti dia, Bai Yu juga tahu bahwa meskipun kekuatan Douqi sama, itu tidak berarti bahwa kekuatan sebenarnya sama.
Karena itu, dia tidak menyangka kepala Xiao Yan akan dipenggal di game pertama. Ini 100 kali lebih baik daripada mereka yang hanya akan menjadi sombong dan berkecil hati pada akhirnya. Bai Yu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, seluruh orang itu sekokoh gunung. Ketika dia jatuh, seluruh tanah bergetar. Di puncak negeri dongeng, apakah hanya ada satu orang? Xiao Yan menatap orang di depannya, dan samar-samar menebak niat Bai Yixue, tidak diragukan lagi bahwa dia ingin menggunakan orang kuat dengan kekuatan yang sama seperti dirinya untuk menguji kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Itu masuk akal, tapi sayangnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Mata Xiao Yan menyapu Bai Yixue dan mendarat di depan Bai Yu. Dan setelah Bai Yu mendarat, dia tidak mengatakan apapun kepada Xiao Yan, dan berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Xiao Yan. Dia tahu bahwa misinya bukan untuk mengalahkan Xiao Yan, tetapi untuk menguji kekuatan Xiao Yan, jadi dia tidak menahan sama sekali. Dengan pukulan, ruang di depan Xiao Yan runtuh langsung ke arah Xiao Yan, memancarkan rasa penindasan. Kekuatan yang sangat kuat, mata Xiao Yan memancarkan sedikit kejutan ketika dia melihat pukulan yang mengenai wajahnya. Tapi tidak ada gerakan sedikit pun, dan pukulan bersahaja menyambutnya. Ledakan, keduanya bertabrakan, dan doki yang meluap menyebar langsung ke sekitarnya, dan sosok di sekitarnya harus melindungi tubuh mereka dengan doki. Sementara semua orang menonton, tubuh Bai Yu terbang dan jatuh ke tanah. Meskipun ia ingin mengkonsumsi energi dendam Xiao Yan sebanyak mungkin, perbedaan kekuatan antara keduanya jelas ada. Xiao Yansuo akan menghadapi ratusan orang kuat, jadi dia tidak akan memilih untuk melepaskan air karena dia mengagumi kesetiaan Bai Yu kepada keluarga Bai. Hanya satu langkah, hasilnya sudah diputuskan. Adegan singkat ini tiba-tiba membuat seluruh keluarga Bai perlahan-lahan menjadi tenang, meskipun Bai Yu bukanlah yang terkuat di bawah Raja Abadi. Tapi dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan, dan aspek lain juga mengeluarkan kekuatan Xiao Yan. Satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Bai Yixue memandang Bai Yu, yang dikalahkan oleh Xiao Yan dengan satu gerakan, tetapi tidak ada banyak fluktuasi di wajahnya. Jika Xiao Yan tidak dapat mencapai level ini, sangat tidak mungkin untuk membunuh saudara perempuannya di tempat itu. Di bawah sinyal Bai Yixue, satu demi satu sosok secara bertahap menonjol dari kerumunan. Ada 5 sosok, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat negeri dongeng. Setelah mengalami pembaptisan Liga 4 Dewa, bahkan alam roh peri tingkat tinggi dari keluarga Bai hanya segelintir. Oleh karena itu, Bai Yixue hanya berharap bahwa alam peri ini dapat menghabiskan energi dendam Xiao Yan sebanyak mungkin. Bagi Bai Yixue, pertempuran terpenting adalah pertempuran antara 3 Raja Abadi dalam keluarga dan Xiao Yan. Itulah pertempuran yang menentukan. Meskipun Xiao Yan kuat, kekuatannya pasti akan menurun setelah periode konsumsi dendam. Pada saat itu, 3 Raja Abadi akan mencapai puncaknya. Dengan cara ini, Xiao Yan secara bertahap jatuh ke titik A tidak bisa kembali. Melawan orang-orang di seluruh kota, sejak Xiao Yan membuat permintaan ini, itu sudah ditakdirkan untuk gagal. Waktu berlalu, satu demi satu pertempuran. Permainan ke-35. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka, dan ada sentuhan kejutan di wajah mereka. Dari awal Bai Yu hingga game ke-35, hanya 2 jam, tetapi di game 35, Xiao Yan telah mengalahkan 150 anggota keluarga Bai. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya ada di negeri dongeng. Ini telah sepenuhnya menumbangkan kognisi keluarga Bai. Jika Xiao Yan adalah Raja Abadi, mereka mungkin masih menerimanya, tetapi saat ini Xiao Yan hanyalah alam roh abadi. Dalam 35 kontes, orang-orang dari keluarga Bai telah membunuh Xiao Yan di hampir setiap pertandingan, tapi Xiao Yan telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka semua. Tapi itu tidak akan mengorbankan nyawa mereka. Jika Xiao Yan benar-benar ingin membunuh, maka itu berarti 150 orang telah mati di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, bahkan ekspresi Bai Yixue sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia telah melalui 35 pertempuran, napas Xiao Yan sangat stabil, tanpa gangguan sedikit pun. Inilah yang membuat Bai Yixue sedikit khawatir. Saya khawatir selain Raja Abadi, tidak ada orang lain yang dapat membahayakan Xiao Yan. Bagaimana 3 tetua pulih? Setelah berpikir sejenak, Bai Yixue hanya bisa mengambil keputusan pada 3 Raja Abadi. Sekarang, banyak sumber daya di seluruh kota digunakan pada 3 Raja Abadi, hanya untuk memungkinkan mereka memulihkan luka mereka sesegera mungkin dan membunuh Xiao Yan. Ini terkait dengan martabat seluruh keluarga Bai, yang tidak bisa hilang. Nona, 3 tetua masih membutuhkan setidaknya 2 jam. Bawahan saya punya cara, mungkin mereka bisa membunuh Xiao Yan. Yang di alam peri memandang Xiao Yan di lapangan, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit kedinginan. Ketika Bai Yixue mendengar kata-kata ini, dia segera berkata, apa yang bisa saya lakukan? Metode ini membutuhkan harga tertentu. Ikutlah denganku, Nona. Peri di alam roh memandang Bai Yixue, lalu berjalan ke kejauhan.
Dan setelah Bai Yixue merenung, dia segera mengikuti setelah membuat pengaturan tertentu. Dia ingin mendengarnya, bagaimana mungkin orang ini bisa membunuh Xiao Yan. Di kejauhan, Bai Qinghe sedikit mengernyit saat dia melihat adegan ini, tapi dia sama sekali tidak mengikuti. Tidak ada Bai Yixue di sini, dia harus tinggal di sini, kalau tidak akan ada kecelakaan. Ledakan. Setelah Xiao Yan mengalahkan kelompok orang ini lagi, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Xiao Yan samar-samar menebak sesuatu tentang rencana Bai Yixue. Oleh karena itu, dalam beberapa pertempuran sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak menggunakan Douqi, dan dia mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk melawan mereka dengan keras. Tentu saja, di antara mereka, ada juga pembangkit tenaga listrik yang nyata, yang menyebabkan cukup banyak ancaman bagi Xiao Yan, jadi Xiao Yan sesekali menggunakan Douqi untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kerugian balas dendam Xiao Yan tidak terlalu besar. Namun, saat jumlah pertempuran meningkat, Xiao Yan secara bertahap menjadi lelah, tetapi inilah yang diinginkan Xiao Yan. Sekarang dia telah terjebak dalam kemacetan puncak alam roh peri, dan sulit untuk melangkah ke alam Raja Peri yang sebenarnya, jadi dia akan membuat permintaan seperti itu. Tujuannya adalah untuk memeras potensi Anda sendiri dan menyelesaikan langkah terakhir ini dalam satu gerakan. Dilihat dari situasi saat ini, tekanan yang diberikan orang-orang ini padanya tidak cukup, tetapi saya sangat berharap bahwa ketiga Raja Abadi tidak akan mengecewakannya. Di halaman terpencil, kedua sosok itu secara bertahap berhenti. Katakan padaku, apakah ada cara bagiku untuk membunuh Xiao Yan? Bai Yixue berkata, menatap peri di depannya. Alam roh abadi mengangguk, dan kemudian berkata, kalian semua keluar. Saat kata-kata ini jatuh, beberapa sosok muncul tepat di depan Bai Yixue. Namun, ketika melihat orang-orang ini, bahkan dengan karakter Bai Yixue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena semua orang ini cacat. Tentu saja, jelas bukan karena orang-orang ini terlahir cacat, tetapi karena munculnya perang telah melucuti tangan, kaki, dan bahkan mata mereka. Nona, orang-orang ini adalah semua orang yang selamat dari medan perang, tetapi mereka memiliki darah keluarga Bai yang mengalir di tubuh mereka. Saya tidak tahu kapan putaran serangan berikutnya dari Liga 4 Dewa akan datang. Jika mereka pergi ke medan perang, aku khawatir mereka akan mati sebelum mereka mencapai aliansi 4 Dewa. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk melakukan hal terakhir untuk keluarga Bai, mendedikasikan hidup mereka, dan meledak di depan Xiao Yan. Aku bersedia bersumpah untuk melindungi keluarga Bai. Orang-orang dari alam peri memandang Bai Yixue, menunjukkan kesetiaan mereka pada saat ini. Menurut pendapat mereka, saat ini, mereka tidak memiliki peran sedikit pun, lebih baik mendedikasikan hidup mereka saat ini dan menjaga keluarga Bai sampai saat terakhir. Martabat keluarga kulit putih tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Penghancuran diri adalah cara yang paling mendominasi, latihan ratusan tahun menghilang dalam sekejap, tetapi kekuatan yang dihasilkan juga sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk selamat dari penghancuran diri dari lusinan makhluk abadi. Selama kekuatan Xiao Yan dikonsumsi, maka tiga tetua sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan. Bai Yixue memandang sekelompok orang di depannya, dan kemudian suara marah terdengar, cukup, kamu telah membayar cukup untuk keluarga Bai. Martabat keluarga Bai dijaga oleh dirimu sendiri, dan kamu tidak perlu mengorbankan hidup Anda sendiri. Anda adalah kebanggaan keluarga Bai, dan keluarga Bai juga bangga memiliki Anda. Namun, saya lebih baik kalah di tangan Xiao Yan daripada tidak pernah membiarkan Anda bersaing satu sama lain dengan hidup Anda. Petik 2. Sebuah kota milik aliansi 4 Dewa. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Bai dan kota Jingxin berdekatan satu sama lain, orang yang bertanggung jawab untuk menaklukkan keluarga Bai adalah orang yang sama yang menaklukkan kota Jingxin. Orang ini adalah tetua peringkat 8 Yunfeng dari 10 tetua teratas. Aliansi 4 Dewa, kekuatannya cukup kuat, dan orang itu jahat dan licik. Kemanapun dia pergi, dia memilih untuk menyerah, atau memilih untuk berdarah ke sungai, dan dia terkenal. Pada saat ini, urat biru di wajah tetua ke-8 di aula melonjak, membuat komandan yang berlutut di tanah dalam operasi ini sedikit ketakutan. Sampah. Untuk waktu yang lama, aku tidak tahu siapa yang membantu keluarga Bai. Apa gunanya aku menahan kalian semua? Pada saat ini, di atas tempat pertama, tetua ke-8 memandang kelompok orang di depannya dengan ledakan kemarahan. Jelas kemenangan sudah di depan mata, namun sebuah kekuatan misterius ternyata membuat rencananya untuk menumbangkan keluarga Bai benar-benar hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat ini? Hari ini, kabar baik ekspansi Aliansi 4 Dewa telah dikirim ke markas besar Aliansi 4 Dewa, tetapi dia mandek karena keluarga kulit putih, yang akan berdampak besar pada statusnya di Aliansi 4 Dewa. Tuan, ada berita bahwa kota lain dari keluarga Bai telah berhasil ditangkap. Tolong beri saya kesempatan lagi, tuanku, dan saya pasti akan mengambil kota ini.
Yang berlutut di tanah saat ini puncak abadi raja membuat sumpah. Mendengar bahwa kota lain telah jatuh ke tangan aliansi empat dewa, Penatua ke-8 merasa lega. Selama kota ini dapat direbut, Baijiabao telah menjadi kota mati. Ayo, Baijiabao telah menjadi kota mati. Duduk kembali di kursinya lagi, Penatua Yunfeng perlahan mengeluarkan napas keruh dan berkata, Anda pergi untuk memperbaiki tenaga sendiri, kali ini, saya akan pergi sendiri. Saya tidak akan menghancurkan keluarga Bai, dan saya tidak akan pernah menyerah. Kata-kata dingin keluar dari mulut tetua ke-8 ini, dan seluruh aula segera jatuh dengan kata-katanya. Jika 8 tetua benar-benar bergerak, maka yang tertinggi yang tidak abadi sulit untuk dilawan, sehingga penghancuran seluruh keluarga Bai telah menjadi kesimpulan yang pasti. Ya, bawahan ini akan membuat pengaturan sekarang. Raja Abadi merasakan tekanan datang ke arahnya, mengangguk dan segera pergi dari sini. Namun, dia juga tahu bahwa pertempuran besar telah tiba, tidak peduli kekuatan macam apa di belakang keluarga Bai yang diam-diam mendukung, mereka akan berada dalam keadaan hancur. Saat ini, di Baijiabao, di puncak gunung tertentu, ketika keluarga Bai Changbai Sili mendengar laporan itu, bahkan keadaan pikirannya tidak dapat membantu mengungkapkan sedikit pun keterkejutan. Kekuatan satu orang, seluruh kota saja. Betapa sombong dan berdarahnya ini, tetapi tekanan dan beban yang harus ditanggung pasti tidak akan kecil. Setidaknya, dalam pandangan Bai Sili, sangat sedikit orang di keluarga Bai yang bisa memiliki keberanian ini. Bahkan Bai Qinghe, yang dia pikir adalah penerusnya yang sempurna, tidak akan pernah bisa melakukan ini. Patriark, Xiaoyan ini benar-benar terlalu arogan, haruskah kita mengirim seseorang dan memberikannya kepada? Di depan Patriark Bai, salah satu tetua menyeka lehernya. Hari ini, keluarga Bai sedang ditekan di mana-mana dalam pertempuran dengan aliansi empat dewa, dan sekarang bahkan negeri Dongeng pun berani menggertak keluarga Bai. Bai Sili menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, apakah menurutmu Xiaoyan ini memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertempuran ini? Kalimat ini langsung membuat Raja Abadi di depannya terdiam. Lagi pula, menurut pendapatnya, peluang Xiaoyan untuk menang pada dasarnya nol. Lupakan saja, jangan beritahu orang-orang di Baijiabao tentang ini untuk saat ini. Aku akan pergi ke sana sendiri. Ada sedikit keceriaan di mata Bai Sili. Patriark, jika kamu pergi, bagaimana jika Liga 4 Dewa meluncurkan serangan saat ini? Apakah kamu pikir Liga 4 Dewa ingin aku meninggalkan Baijiabao tiba-tiba pada saat kritis ini? Selain itu, mereka harus segera memberi kami jawaban. Bai Sili berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Dan ketika Penatua mendengar kalimat ini, dia juga gemetar. Jika permintaan keluarga Bai diterima di sana, maka tidak ada keraguan bahwa sama sekali tidak akan ada masalah bahkan jika para prajurit 4 dewa berada di bawah kota. Permainan ke-79. Di keluarga Bai, dengan berlalunya waktu, kontes ke-79 telah berakhir, dan tidak ada keraguan bahwa akhir akan dikalahkan. Namun, tidak mudah bagi Xiaoyan untuk memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, jika puncak alam roh abadi berjuang keras, itu masih akan memberi Xiaoyan sejumlah tekanan. Namun dalam 79 pertandingan, sudah ada 400 orang yang dikalahkan oleh Xiaoyan. Dengan kata lain, dengan 100 orang yang tersisa, Xiaoyan telah mencapai tujuan Bai Yixue. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dari udara keruh, dan tantangan satu demi satu membuatnya merasa sedikit lelah. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Bai tidak akan memberi Xiaoyan sedikit pun kesempatan untuk bernafas. Dan Bai Yixue berdiri di tengah kerumunan, menatap Xiaoyan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pada awalnya, Bai Yixue benar-benar merasa bahwa Xiaoyan tampaknya memamerkan kekuatannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menyadari bahwa mungkin tujuan Xiaoyan bukanlah untuk pamer. Namun, apapun alasannya, Xiaoyan tidak boleh pergi dari sini hidup-hidup. Mata orang-orang yang memberikan kontribusi besar kepada keluarga Bai secara bertahap muncul di benaknya, dan dia juga mengambil keputusan. Jika seseorang benar-benar perlu berkorban, maka orang ini pasti dia. Ketika 5 alam roh abadi akan bertarung, tiba-tiba fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan, dan 3 sosok terbang langsung dari kejauhan dan mendarat di medan perang ini. Kalian semua mundur. Selanjutnya, pertempuran ini, mari kita bertarung. Kemuliaan keluarga Bai harus dijaga oleh kita. 3 puncak raja abadi muncul di sekitar Xiaoyan, 3 kekuatan jiwa terkunci di Xiaoyan. Dibandingkan dengan tekanan sebelumnya, itu jelas bukan level yang sama. Dan Xiaoyan merasakan tekanan ini, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit kepuasan. Memulihkan kekuatan ketiga Raja Abadi ini ke puncaknya, meskipun sepertinya itu bukan pilihan yang bijak, itu bukan untuk Xiaoyan. Selama ada tekanan, dia akan menjadi lebih kuat. Kakak Xiaoyan, aku akan memberikan kekuatanku padamu, kata Suner kepada Xiaoyan, merasakan gelombang tekanan di sekelilingnya. Dan Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kali ini jauh lebih sedikit stres daripada Liga 4 Dewa.
Selain itu, mengambil kesempatan ini, saya ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara saya dan Raja Abadi. Dan melihat adegan ketegangan ini, semua orang tahu bahwa pertempuran terpenting, pertempuran ke-80, akan segera dimulai. Dengan munculnya 3 Raja Abadi, di antara keluarga Bai, moral yang telah diturunkan karena kemenangan Xiao Yan dalam pertempuran juga dengan cepat pulih pada saat ini. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa apa yang telah disiapkan Xiao Yan hanyalah pertandingan pemanasan, dan hanya pertempuran ini yang merupakan pertempuran yang menentukan. Ketiga Raja Abadi ini adalah elit dari keluarga Bai, dan mereka berada di puncak mereka sekarang. Bahkan jika Xiao Yan memiliki keterampilan yang hebat, dia hanya alam roh abadi, dan ada perbedaan penting antara mereka dan Raja Abadi. Bai Yixue melihat pemandangan di depannya, dan perlahan menghela nafas lega. Dengan munculnya ketiganya, tidak ada keraguan bahwa tekanannya telah turun dengan cepat. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan cukup beruntung untuk memenangkan pertempuran ini, dia pasti akan terluka parah. Keluarga Bai masih memiliki kesempatan untuk berbalik. Dan, bukan itu saja, tangannya mengepal erat. 0 membaca www.00ksw.org. Namun, ketika Bai Yixue hendak mendekat, sesosok datang ke sisi Bai Yixue dan menariknya kembali. Pernahkah kamu memikirkannya, jika Xiao Yan benar-benar menyelesaikan tantangan ini? Apa yang harus kamu lakukan? Bai Qinghe berkata kepada Bai Yixue tanpa ekspresi. Mustahil, tidak peduli seberapa kuatnya, sangat mustahil untuk mengalahkan 3 Raja Abadi pada saat yang sama. Apalagi, jika kamu tidak bergerak, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Bai Yixue memandang Bai Qinghe dan mengambil tangannya langsung dari tangan Bai Qinghe. Bebaskan dirimu. Dia masih samar-samar ingat bahwa saudara baik di depannya ini sebenarnya ingin menyembunyikan identitas Xiao Yan. Jika bukan karena pengakuan Xiao Yan, dia mungkin telah tertipu. Bai Qinghe tertegun sejenak, dan kemudian berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan keluarga Bai kami cukup untuk mengusir Liga 4 Dewa kali ini? Jika saya tidak salah, mungkin kali ini Liga 4 Dewa mundur, ada hubungannya dengan dia. Kematiannya masih menjadi misteri, baik Anda maupun saya, atau bahkan Murong Qingfeng tidak pernah melihat adegan itu. Di dunia ini, tidak ada kekurangan sarana untuk meniru penampilan orang lain. Anda harus benar-benar tenang, ini bukan dirimu yang biasa. Kata-kata Bai Qinghe segera membuat identitas Bai Yixue bergetar, dan kemudian dia menggertakkan giginya, itu karena dia tidak melindungi saudara perempuannya dengan baik, saya tidak ingin melihatnya dalam kehidupan ini. Saya tidak akan pernah melepaskan orang yang membunuh adikku. Petik 2. Petik 2. Mendengar kalimat ini, Bai Qinghe benar-benar terdiam. Pada saat ini, Bai Yixue jelas tidak bisa mendengarkan apapun, karena itu masalahnya, maka dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah saudara perempuannya dan Murong Qingfeng. Pada saat ini, 3 napas besar juga muncul dari 3 arah berbeda ke Xiao Yan, membawa rasa penindasan yang kuat ke Xiao Yan, bahkan Xiao Yan merasa bahwa kecepatan gerakannya berada di antara tekanan ketiga napas ini. 2 Raja Abadi tingkat menengah dan 1 Raja Abadi tingkat tinggi. Namun, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merasakan tekanan di sekitar, Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun aura ini berfluktuasi, rasanya masih ada sesuatu yang hilang. Namun, Xiao Yan dengan cepat menekan ide yang tidak realistis ini. Tanpa kekuatan Suner, jika Anda ingin melawan tekanan ini, pasti akan menjadi lebih sulit. Tapi, itu juga semakin menarik. Yang mulia memang di luar dugaan kami. Jika tidak ada penyembuhan untuk jangka waktu ini, kami bertiga mungkin bukan lawan Anda bahkan jika kami bergabung. Namun, sekarang kami telah pulih ke puncak, keuntungannya ada di sisi kita. Lihatlah yang mulia demi kebaikan kita, mari kita akui kekalahan. Kita bertiga bisa meminta belas kasihan dari nona muda itu. Aku akan memperlakukanmu dengan enteng. Raja Immortal berpangkat tinggi memandang Xiao Yan, dan alih-alih melakukannya pertama kali, dia menghiburnya. Sebagai Raja Abadi peringkat atas, statusnya dalam keluarga Bai tidak rendah, jadi dia tahu potensi orang seperti itu. Sebagai orang yang menghargai bakat, dia benar-benar tidak ingin kejeniusan seperti itu hancur dalam dirinya sendiri, tangan. Petik 2. Ketiganya salah paham, alasan kenapa aku memberimu waktu untuk sembuh. Itu karena, Xiao Yan menatap 3 orang di depannya dan sedikit mengangkat kepalanya, itu karena aku ingin mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, dan membuat Anda meyakinkan Anda bahwa Anda kalah, bukan untuk kebaikan Anda. Kata-kata Xiao Yan jatuh, dan segera, wajah 3 Raja Abadi di depannya menjadi sangat jelek saat ini. Xiao Yan ini benar-benar terlalu bodoh tentang langit dan bumi, karena ini masalahnya, maka tidak perlu repot. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah pertempuran yang disaksikan oleh seluruh murid keluarga Bai. Pada mereka, mereka memikul misi keluarga Bai, untuk mengembalikan martabat kekalahan keluarga Bai. 3 Raja Abadi segera terdiam, tetapi ada rasa penindasan yang mengerikan pada 3 Raja Abadi mereka.
Dengan tangan mereka di depan mereka, gerakan ketiganya sebenarnya sangat mirip. Keterampilan bertarung macam apa ini? Apakah itu membutuhkan 3 orang untuk bergabung pada saat yang sama untuk melakukannya? Xiaoyan juga sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Namun, karena ini masalahnya, maka mulailah dengan kekuatanmu sendiri. Jika ada bonus kekuatan Suner, Xiaoyan tidak perlu khawatir, tapi sekarang dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ragu untuk memilih Raja Abadi tingkat menengah untuk menyerang. Apakah Anda ingin memilih kesemek yang lembut? Meskipun 3 orang bukan kesemek baginya. Api yang membakar, disertai dengan dendam, menutupi kepalan tangan Xiaoyan, dan tiba-tiba menyerang 3 Raja Abadi di depannya. Berhasil, Xiaoyan memandang dirinya sendiri saat dia mendekati Raja Abadi, menunjukkan sedikit kebanggaan, tetapi segera, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Karena tinjunya melewati tubuh Raja Abadi ini dengan mudah, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Tidak, ini adalah keterampilan bertarung jiwa. Xiaoyan melihat pemandangan ini, menggigit lidahnya, dan segera bereaksi. Api langit terbakar secara langsung, dan Raja Abadi di depannya juga mengungkapkan wajah aslinya, tetapi itu hanya patung tanah liat yang terbuat dari lumpur. Di bawah api terik Xiaoyan, secara bertahap mengering dan akhirnya jatuh ke tanah. Ketika Xiaoyan menemukan semua ini, cahaya di sekitarnya tiba-tiba redup, dan dinding batu yang tebal tiba-tiba muncul dari sekeliling Xiaoyan, benar-benar menyelimuti Xiaoyan di ruang kecil. Saya mengerti, bisakah hanya lapisan tanah yang terperangkap? Xiaoyan melihat pemandangan ini, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Kekuatan melonjak dari tangannya, dan dia tiba-tiba menabrak lapisan tanah dan dinding batu di depannya. Ledakan, sebuah tinju menghantam lapisan batu itu, tetapi batu itu sekeras besi. Meskipun kekuatan Xiaoyan sangat kuat, itu tetap tidak mengguncang sangkar yang dibuat dengan hati-hati untuk Xiaoyan. Saya sendiri ceroboh. Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan sedikit keseriusan di wajahnya. Saya khawatir mereka telah mempersiapkan metode pertarungan ini melawan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di luar dinding batu yang tebal, ketiga Raja Abadi juga menghela nafas lega, setidaknya langkah pertama ini selesai. Ini juga merupakan awal yang baik bagi mereka, pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi kura-kura di mata mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan pada karya agung mereka sendiri. Dalam konfrontasi dengan Liga 4 Dewa, mereka bertiga yang menggunakan trik ini untuk menjebak 7 atau 8 Raja Abadi dari keluarga Mo, yang meredakan krisis kerajaan. Keluarga Bai, bahkan 7 atau 8 Raja Abadi sulit untuk dipecahkan, mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk memecahkan trik ini. Dan adegan ini secara alami menyebabkan sekelompok murid keluarga Bai perlahan-lahan menghela nafas keruh. Dalam pertempuran sebelumnya, di bawah tekanan Xiaoyan, mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala mereka. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar dapat meluruskan dada mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mengakui bahwa Xiaoyan kuat. Namun, orang yang sombong selalu harus membayar harganya. Sekuat Xiaoyan, ada harga yang harus dibayar. Dan Bai Qinghe melihat pemandangan di depannya, tetapi tidak ada banyak fluktuasi di matanya, meskipun gerakan ini kuat dan menjebak Xiaoyan, itu masih tidak dapat membantu Xiaoyan. Jika Anda belum mencapai langkah terakhir, Anda tidak boleh membuat penilaian dengan mudah. Terutama Xiaoyan tidak bisa menilai dengan akal sehat, jadi mungkin terlalu dini untuk mengatakan hasilnya sekarang. Membuka, 3 Raja Abadi melihat sangkar dinding batu yang menjebak Xiaoyan di depan mereka, dan sedikit memutar tangan mereka, tiba-tiba, 3 lubang kecil hanya seukuran kepalan tangan muncul di lapisan dinding batu ini. Tiba-tiba, 3 berkas cahaya ditembakkan, masuk langsung dari 3 lubang kecil. Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan sedikit rasa ingin tahu. Untuk apa ini? Namun, Xiaoyan juga jelas tahu bahwa ini mungkin bukan untuk menerangi dirinya sendiri. Untuk pembangkit tenaga listrik Dodi, sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan antara siang dan malam. Xiaoyan tidak segera menghancurkan dinding batu yang menjebaknya. Dibutuhkan banyak energi pendendam untuk menyingkat api surgawi dan air surgawi, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiaoyan. Selain itu, kekuatan gerakan ini terlalu kuat, bahkan Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa itu tidak akan menyebabkan kerusakan, jadi lebih baik menunggu dan melihat trik apa yang bisa mereka lakukan. Nona, Anda seharusnya tidak keberatan dengan kami menggunakan hal semacam itu. Raja Abadi tingkat tinggi memandang Bai Yixue dan bertanya tiba-tiba. Dan tubuh Bai Yixue sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata ini, dan kata-kata yang Bai Qinghe katakan sebelumnya muncul di benaknya. Jika Xiaoyan benar-benar terbunuh, maka saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah, dan bahkan lebih buruk. Bai Yixue juga menjadi ragu-ragu pada saat ini, dan ketika Bai Qinghe mendengar kalimat ini, dia sudah menebak sesuatu, dan kemudian berkata, kalian gila, zat ini digunakan untuk berurusan dengan aliansi 4 dewa.
Tidak, itu digunakan untuk menghadapi musuh. Wajah Bai Yixue menunjukkan sedikit tekad, dan kemudian berkata, aku tidak peduli apa yang dia lakukan pada kita sebelumnya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, setelah dikonfirmasi, musuh, baik dari perspektif keluarga atau perspektif pribadi, itu harus dilenyapkan. Bai Yixue kemudian mengangguk dan menyetujui masalah ini, dan Bai Qinghe tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, Yixue, kamu harus jelas, jika kamu tidak bisa mengendalikannya. Ada tatapan keras kepala di mata Bai Yixue, saudaraku, apakah kamu tidak tahu apa yang ada di tubuh Xiao Yan? Ketika Bai Yixue selesai mengatakan ini, dia menginstruksikan 3 raja abadi di depannya, lakukan. Yah, tidak apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab. Dan ketika kata-kata Bai Yixue jatuh, ketiga raja abadi tidak lagi ragu-ragu, dan botol giok muncul dari cincin penerimaan 3 orang dan melemparkannya ke penghalang formasi batu di depan mereka. Dan ketika botol giok dilemparkan, 3 lubang kecil perlahan menutup pada saat ini, dan semuanya kembali tenang. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ketiga tetua itu? Mengapa mereka tidak terus mengambil tindakan? Ya, apa sebenarnya orang-orang yang dilemparkan oleh ketiga tetua itu ke dalam formasi batu? Jadi apa efek yang bisa dilakukan oleh botol giok? Suara diskusi terdengar di telinga Bai Qinghe dan Bai Yixue, jelas mereka tidak mengerti latihan ini. Dan Bai Qinghe tidak menjelaskan apa-apa, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa ketiga hal yang tampaknya sederhana itu bukanlah hal yang biasa, dan mereka mengandung racun beracun yang dapat membantai sebuah kota. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam persepsi Xiao Yan, 3 botol giok meledak, dan masing-masing tiba-tiba mengeluarkan aliran udara abu-abu dari botol giok. Bau yang tidak menyenangkan. Adegan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, bahkan Xiao Yan secara tidak sengaja menghirup sedikit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa sedikit pusing. Racun yang mendominasi. Setelah Xiao Yan merasakan racun yang mendominasi, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Sama seperti di benua Doqi yang asli, Master Racun adalah profesi yang menakutkan, dan masih sama di sini. Seorang ahli racun yang kuat bahkan dapat mengubah jalannya perang. Tentu saja, ketiganya bukan ahli racun, mereka hanya menggunakan yang sangat beracun. Namun, keluarga Bai benar-benar bersusah payah untuk menangani diri mereka sendiri. Racun jenis ini sangat mendominasi jika orang biasa menghirup sedikit, saya khawatir mereka akan segera mati, jadi saya secara khusus membuat kandang yang bagus untuk diri saya sendiri. Ketika waktunya habis, seluruh sangkar jatuh sepenuhnya, dan dia memiliki kuburan. Untuk orang biasa, ini memang jalan buntu. Sangkar yang tidak bisa dipecahkan, dikombinasikan dengan gas beracun yang mengerikan ini, tidak dapat lepas dari kematian. Namun, racun semacam ini benar-benar tidak ada artinya bagi dia yang memiliki perlindungan langit. Terlebih lagi, ada air murni di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan sebuah Skyfire muncul di tangannya, yang melahap gas beracun sepenuhnya. Namun, dengan munculnya api, Xiao Yan juga merasa sedikit tercekik. Di ruang kecil ini, memang bukan hal yang sangat keren. Jika kamu tidak punya cukup uang, sepertinya kamu tidak akan dengan mudah melawanku secara langsung. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan ini. Xiao Yan memikirkan ini, dan segera melepaskan rencana awalnya. Lagi pula, Anda ingin menembus batas Anda sendiri, jadi tidak masalah jika Anda mengeluarkan sedikit dendam. Dengan pikiran, penguasa kuno Tianhuo Heng muncul di tangan Xiao Yan, dan penguasa gelap tampak biasa. Dan ketika Xiao Yan memegang penguasa kuno Tianhuo Heng, dia sepertinya merasakan hubungan yang samar. Selanjutnya, mari kita lihat apakah kamu bisa membantuku memecahkannya. Pada awalnya, ketika menghadapi Liga 4 Dewa, jika bukan karena salah satu dari mereka memiliki seorang alkemis, mungkin mereka akan musnah. Meskipun anak ini juga sangat aneh, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mencapai langit, saya khawatir sulit untuk menolak racun ini. Seorang raja abadi tingkat menengah memandang benteng di depannya dengan sedikit desahan di matanya. Jenius seperti itu telah jatuh seperti ini, dan saya masih merasa sedikit tidak bahagia di hati saya. Sebagai tetua klan, pada kenyataannya, kekuatan mereka sendiri tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hal yang paling membahagiakan adalah melihat pemuda tumbuh 2 kali lebih muda, dan generasi lebih kuat dari generasi. Namun, Raja Abadi tingkat tinggi ini tidak bersantai sedikit pun. Bagaimanapun, itu terlalu sunyi di dalam. Jika orang biasa menemukan metode semacam ini, mereka pasti akan menyerang lapisan benteng ini dengan putus asa, mencoba menemukan terobosan, tetapi Xiao Yan terlalu abnormal, ketenangannya agak menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, tabrakan hebat terdengar tiba-tiba, dan seluruh benteng bergetar pada saat ini. Apakah kamu mulai berjuang? Mata Raja Abadi tingkat tinggi menunjukkan sedikit kejutan. Meskipun serangan Xiao Yan kuat, itu tidak akan menyebabkan benteng yang dibangun dengan hati-hati untuk Xiao Yan runtuh. Namun, dia hanya senang sesaat, dan gelombang kejut kedua menghantam benteng di depannya.
Kekuatannya lebih dari 2 kali lebih mendominasi seperti sebelumnya. Berikutnya datang yang ketiga, keempat, kelima. Tabrakan yang sangat berirama jatuh di lapisan benteng ini. Pada saat ini, mata ketiga Raja Abadi segera dipenuhi dengan kejutan. Orang biasa berjuang 4 atau 5 kali, yang merupakan batasnya, tetapi serangan Xiao Yan tidak memiliki gangguan sedikit pun, tetapi masih teratur. Serangan semacam ini cukup untuk menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak terpengaruh oleh racun semacam ini di semua, menahan diri. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Raja Abadi sama sekali tidak mungkin untuk tetap utuh. Bagaimanapun, meskipun ada alkemis tingkat tinggi di aliansi 4 dewa, mereka juga membayar banyak uang. Warna ketakutan. Tidak ada yang aneh tentang ini. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan tidak ada salahnya bertemu 1 atau 2 orang yang bisa mendetoksifikasi. Sebaliknya, Raja Abadi tingkat tinggi segera menjadi jauh lebih tenang. Lakukan, kecilkan, tingkatkan ketebalan dan kekerasannya. Kami bertiga, saya tidak percaya dia bisa menerobosnya. Ketika Raja Abadi tingkat tinggi selesai mengatakan ini, telapak tangannya sedikit berubah, dan seseorang tiba-tiba menyelimutinya. Benteng Xiao Yan juga menyusut sedikit. Di dalam benteng, Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Jika seluruh ruang benar-benar bisa direduksi menjadi ruang sempit, dia bahkan tidak akan memiliki ruang untuk menggunakannya. Meminjam kekuatan Suner, pikiran ini muncul di benak Xiao Yan, tetapi dengan cepat ditolak oleh Xiao Yan. Meskipun dikatakan bahwa dengan meminjam kekuatan Suner, Xiao Yan dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok orang di depannya. Namun, ini benar-benar berbeda dari tujuan Xiao Yan melawan ketiganya. Semua upaya akan hilang. Terlebih lagi, Xiao Yan berjanji untuk menantang seluruh kota sendirian, meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia bisa meminjam kekuatan Suner. Xiao Yan meremehkan kecurangan semacam ini. Apakah tenaganya masih kurang? Xiao Yan mengguncang penguasa kuno Skyfire Eternal di jabat tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lapisan gundukan pemecah bumi ini akan begitu kuat. Karena itu, maka cobalah untuk mengambil langkah terakhir itu. Memasuki ranah baru itu. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak alam roh abadi di kota makam darah. Dalam beberapa pertarungan berikutnya dengan Raja Abadi, Xiao Yan juga samar-samar meraba-raba beberapa hal, tetapi masih sulit untuk melewati langkah terakhir ini. Di era ketika penguasa abadi pergi, penguasa abadi yang kuat sudah cukup untuk disebut tuan. Meskipun penampilan makam darah, kaisar abadi yang kuat telah membuat tembakan yang tidak bermoral, tetapi tidak banyak kaisar abadi yang jatuh. Bagaimanapun, Raja Abadi adalah indikator penting untuk mengukur kekuatan. Tentu saja, bagi Xiao Yan, yang paling penting adalah sinkronisasi kekuatan. Ketika kekuatannya mencapai tingkat Raja Abadi, Suner juga memiliki kekuatan Raja Abadi. Ini juga merupakan langkah maju dalam kebangkitan Xiao Yan dari Suner di masa depan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan kemudian perlahan duduk di tanah, memejamkan mata dan berkonsentrasi, mencoba memahami semua yang ada di tangannya. Dan di sekitar Xiao Yan, lapisan benteng itu juga sedikit menyusut, dan bagian yang dihancurkan oleh Xiao Yan juga secara otomatis dipulihkan pada saat ini. Pada saat ini seperti makam yang dibuat khusus untuk Xiao Yan. Apakah kamu sudah tenang? Tampaknya gas beracun itu tidak berpengaruh padanya. Meskipun butuh waktu lebih lama dari yang lain untuk mendukungnya, apakah itu masih diserang oleh gas beracun? Perkusi berirama secara bertahap berhenti pada saat ini, dan mereka bertiga perlahan-lahan menghembuskan napas yang menyesakkan. Gerakan mereka juga berhenti pada saat ini, karena Xiao Yan sudah menjadi orang mati, tidak perlu membuang waktu di wajah orang mati. Jangan berhenti, kalau aku tidak salah, dia harus menerobos. Ketika aku bermain melawannya, aku merasakan fluktuasi semangat juangnya, yang sangat dalam. Dia pasti ingin menerobos dulu, lalu mencari untuk mengalahkan 3 tetua. Peluang. Pada saat ini, peri puncak di kerumunan mengingatkan. Yah, pasti begitu. Sebagian besar orang top akan terus menantang batas dan menembus batas. Ketika dia menantang seluruh kota kita, dia harus secara bertahap memahami kesempatan untuk menerobos dan menjadi Raja Abadi. Satu orang membuat suara, dan tiba-tiba banyak orang mulai setuju. Bagaimanapun, mereka sudah bertarung melawan Xiao Yan, dan bahkan di puncak alam roh abadi, mereka merasa bahwa Xiao Yan memberi mereka tekanan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan telah mencapai batas negeri dongeng. Ketika Bai Yixue mendengar kalimat ini, dia sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa metode ini dapat menjebak Xiao Yan, tetapi dia tidak berharap itu memberi Xiao Yan kesempatan. Lagi pula, ketika bertarung melawan orang lain, Xiao Yan harus menekan dendamnya dan tidak bisa membuat terobosan. Namun, meskipun benteng ini membatasi tindakan Xiao Yan, itu juga memberinya jeda singkat untuk menerobos. Lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Tangan Bai Yixue secara bertahap mengepal, tetapi ada risiko yang terlibat. Jika Xiao Yan gagal menerobos, maka itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya.
Tiga Raja Abadi juga tampaknya memahami sesuatu, dan kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu, tangan mereka membentuk segel, dan seluruh benteng menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Jika Xiaoyan tidak menyelesaikan terobosan sebelum benteng menjadi sangat kecil, maka itu sangat mungkin akan hancur sampai mati. Perlahan-lahan, saat seluruh benteng mulai meremas tubuh Xiaoyan, mata Xiaoyan juga terbuka. Sepertinya waktunya tepat. Xiaoyan membuka matanya, dengan kedua tangan melawan penghalang yang menyusut, senyum muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika dia sedikit terlambat, mungkin dia akan langsung diperas menjadi roti daging. Namun, Xiaoyan beruntung, tetapi sudah waktunya untuk keluar. Sekarang Xiaoyan memiliki pemahaman yang baik untuk dapat menghancurkan lapisan benda seperti kulit kura-kura ini. Ki pertempuran yang kental mengalir langsung dari tubuh Xiaoyan ke kedua lengan, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba mengalir ke dinding batu yang sangat keras ini pada saat ini. Tampaknya kita telah dihalangi oleh suatu kekuatan, dan kita tidak memiliki cara untuk mengompresnya lebih jauh. Seorang Raja Abadi tingkat menengah panik. 0 membaca www.00ksw.org. Memang, situasi yang sama terjadi di pihakku. Bahkan di seluruh lapisan dinding batu ini, aku masih merasakan fluktuasi kekuatan yang hebat. Raja Immortal peringkat menengah lainnya tidak bisa tidak bergumam. Situasi di sini sama, mungkinkah dia menerobos? Ketiga orang itu mengatakan ini pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Xiaoyan sudah sangat kuat ketika dia berada di puncak alam roh abadi. Jika dia benar-benar berhasil memasuki tingkat Raja Abadi, maka tidak ada keraguan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota yang cukup untuk bersaing dengan Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan benar-benar dapat mencapai prestasi menantang kota sendirian, tapi ini bukan kabar baik bagi keluarga Bai. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu. Raja Abadi tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak panik pada saat ini. Namun, dia segera tenang, dan kemudian berkata, lakukan yang terbaik. Kita tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Kami akan mewakili seluruh keluarga Bai. Ketika dua lainnya mendengar kalimat ini, mereka segera mengangguk, tangan mereka berubah, dan mereka membuat tanda yang sama lagi. Bahkan jika Xiaoyan menerobos Raja Abadi, keterampilan bertarung mereka tidak dapat menjebak Raja Abadi. Memikirkan hal ini, wajah ketiga Raja Abadi menjadi lebih tampan, dan wajah mereka juga menambah kepercayaan diri. Dan Xiaoyan merasakan peningkatan kekuatan di luar, dan senyum di sudut mulutnya tidak berkurang. Ayo, lebih baik menggunakan semua ki pertempuran Anda, dan ketika saya keluar, Anda semua mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tujuannya telah tercapai, dan Xiaoyan terlalu malas untuk melawan mereka. Apa yang dicari Xiaoyan adalah patriark keluarga Bai, orang-orang ini, termasuk Bai Qinghe, tidak dihitung. Selama kepala keluarga Bai mengangguk dan setuju, seluruh keluarga Bai menjadi sekutunya. Bahkan jika anggota keluarga Bai memiliki keberatan, mereka dapat dihilangkan secara perlahan di masa depan. Murong Qingfeng melihat pemandangan ini, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Dari wajah ketiga Raja Abadi, dia telah memperhatikan bahwa Xiaoyan sangat mungkin untuk menerobos menjadi Raja Abadi. Pada saat ini, bahkan mata Murong Qingfeng menunjukkan sedikit fluktuasi. Anda senang dengan kekuatan Xiaoyan, tetapi juga sedikit tidak mau. Dia memiliki begitu banyak sumber daya dari keluarga Murong, tetapi dia masih satu langkah lebih lambat dari Xiaoyan untuk menerobos ke ranah ini. Tampaknya dia berada di bawah banyak tekanan. Namun, dengan swoosh, sosok jatuh di samping Murong Qingfeng, tapi sudah ada jejak darah di sudut mulutnya. Melihat Murong Qingfeng, dia berkata, Tuan muda, pekerjaan kami tidak baik. 8 tetua dari aliansi 4 dewa secara pribadi mengambil tindakan, dan komandan besar telah memimpin orang untuk melawan. Namun, aliansi 4 dewa masih memiliki. Ketika Murong Qingfeng mendengar kata-kata ini, jantungnya berdetak kencang. Kali ini, dia juga mendapat berita tentang keluarga Bai secara tidak sengaja, jadi dia tidak membawa terlalu banyak orang kuat, dan ini adalah kota yang berdekatan dengan aliansi 4 dewa. Murong Qingfeng menyaksikan adegan ini dan ingin memberitahu Bai Qinghe, tapi sudah terlambat. Dengan fluktuasi aura yang kuat, lebih dari selusin orang telah keluar dari kehampaan. Sebenarnya tidak ada sosok di bawah Raja Abadi. Ini adalah dasar dari aliansi 4 dewa. Hihi, apakah semua anak keluarga Bai ada di sini? Hari ini, iblis ini akan membersihkan kalian semua bersama-sama. Sosok di kepala memandang ke bawah ke seluruh kota, seperti dewa iblis yang menghancurkan dunia. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign dari Four Immortals Alliance. Dia pernah dikalahkan oleh Patriark dan terluka parah. Bagaimana dia bisa muncul di sini saat ini? Seorang murid dari keluarga Bai memandang pemimpin dan tidak bisa membantu, gemetaran. Hihi, aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang mengetahui iblis tuaku. Orang tua itu Bai Sili berkomplot melawan iblis tuaku, dan hari ini aku akan membantai semua klannya.
Dalam kehampaan, Biming menjilat dirinya sendiri, bibir kering kecil. Meskipun jumlah musuh kecil, kekuatan mereka luar biasa, terutama penguasa abadi di kepala, tidak ada kemungkinan mereka dapat dikalahkan. Apa yang harus saya lakukan? Telapak tangan Bai Qinghe secara bertahap merembes lapisan keringat. Dengan barisan seperti itu, tidak mengherankan jika mata-mata keluarga Bai tidak mengirim kembali berita apapun. Pada saat ini, Bai Qinghe tidak tahu bahwa ada kekuatan yang lebih kuat yang menyerbu tidak jauh dari keluarga Bai. Jika bukan karena perlawanan dari keluarga Murong, saya khawatir barisannya akan lebih menakutkan. Dan dengan munculnya aliansi empat dewa, ketiga Raja Abadi menarik kekuatan mereka tanpa ragu-ragu, menatap dengan waspada pada kelompok aliansi empat dewa. Dibandingkan dengan Xiao Yan, tidak diragukan lagi lebih penting untuk berurusan dengan empat dewa yang mengancam. Meskipun, bahkan jika mereka naik saat ini, saya khawatir mereka masih akan memukul batu dengan telur. Hihi, 3 orang setengah mati berani menghalangi iblis tua itu. Ayo lakukan, ayo selesaikan pesta pembunuhan berdarah. Ketika Biming selesai mengatakan ini, dia langsung menghadap ke depan. 3 Raja Abadi bergegas. Namun, pada saat ini, dinding batu di bagian bawah juga hancur pada saat ini, dan semburan api yang membubung langsung menghantam Biming. Dan merasakan nyala api yang mendominasi, bahkan Biming tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan Raja Abadi lainnya juga berhenti pada saat ini. Jelas, cara muncul ini telah melampaui imajinasi mereka. Bagaimanapun, orang ini muncul dari gundukan. Mungkinkah orang mati telah dibangkitkan? Sosok Xiao Yan jatuh di tengah-tengah 3 Raja Abadi dan Kaisar Abadi Biming, merasakan niat membunuh yang diungkapkan oleh Biming, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia seharusnya tidak begitu beruntung. Hanya menerobos ke Raja Abadi harus dianggap sebagai prestasi bagi Kaisar Abadi, tidak, seharusnya Kaisar Abadi yang mengirim pengalaman. Siapa kamu? Biming menatap Xiao Yan, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia sedang berlatih seni sihir, dan api langit murni dan murni Xiao Yan memiliki efek penekan yang kuat padanya. Xiao Yan menatap Biming, binar api melintas di matanya, cahaya sengit di mata pihak lain sudah menebak identitas pihak lain, dan kemudian dia memanggil namanya. Kecuali untuk aliansi empat dewa, sulit bagi siapapun untuk mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Namun, bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa aliansi empat dewa akan membunuh mereka begitu cepat setelah perang baru saja berakhir. Xiao Yan, saya pikir Anda bukan dari keluarga Bai. Setan tua, saya akan mengirim hati yang baik hari ini dan membiarkan Anda pergi. Keluar dari sini. Biming memandang Xiao Yan, nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Jika bukan karena aura Skyfire di tubuh Xiao Yan yang membuatnya sangat tidak nyaman, dia pasti sudah menamparkan orang ini sejak lama. Ketika kita dapat berbicara dengan kekuatan, mari kita berhenti asteris-asteris. Dan kalimat ini segera mengejutkan keluarga Bai, siapa iblis tua ini, dan bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Mungkinkah Xiao Yan? Namun, sebelum mereka sempat berpikir dalam-dalam, Xiao Yan sudah membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu jika kamu keluar dari sini bersama orang-orangmu dengan patuh, maka aku juga bisa menunjukkan kebaikan dan meninggalkanmu sendirian. Ledakan, kalimat ini menghantam mereka seperti baut dari biru, apakah anak ini gila? Di depannya bukan orang biasa, itu adalah pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign dari Four Immortals Alliance. Meskipun kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk bersaing dengan seluruh kota, namun, pihak lain adalah keberadaan yang menakutkan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Benar saja, ketika Biming di depannya mendengar kata-kata ini, wajah tua itu juga menjadi terdistorsi, dan dia berkata kepada Xiao Yan, saya tidak tahu apa itu hidup atau mati. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan iblis tuaku. Ketika Biming selesai mengucapkan kata-kata ini, aura hitam dendam langsung menutupi tangan kanan Biming, berubah menjadi cakar yang tajam dan meraih ke arah Xiao Yan. Hati-hati, dokinya sangat aneh. Ini bukan doki biasa. Setelah menyerang tubuh, itu akan menggerogoti doki Anda sendiri sedikit demi sedikit. Pada saat ini, makhluk abadi tingkat tinggi di belakang Xiao Yan Wang tampak di Xiao Yan dan tidak bisa membantu tetapi mengingatkan. Namun, kebencian Xiao Yan terhadap mereka bertiga berangsur-angsur menghilang, ketika mereka bertiga menuangkan gas beracun dan ingin membuat Xiao Yan mati, Xiao Yan memang menunjukkan niat membunuh. Lagi pula, jika tidak ada alasan khusus untuk orang yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan akan sangat jijik. Bahkan jika itu 3 orang, tapi kalimat ini menyelesaikan kebencian Xiao Yan. Jika Anda tidak membunuh musuh, orang yang mati mungkin adalah diri Anda sendiri. Namun, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan sebuah tangan terangkat untuk menemuinya tanpa ragu-ragu. Ledakan, tangan keduanya bertabrakan, meskipun Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Biming buru-buru terpental menjauh seolah-olah tersengat listrik setelah menyentuh tubuh Xiao Yan.
Penindasan Tianhuo terhadapnya benar-benar terlalu kuat, jika bukan karena perbedaan kekuatan Xiao Yan dan Doqinya, mungkin dia akan dibunuh langsung oleh Xiao Yan. Aku ingin keluarga Bai, dan aku tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Biming menatap Xiao Yan di depannya dengan sedikit ketakutan, lalu berkata kepada Raja Abadi di belakangnya. Setelah mendengar perintah dari Immortal Sovereign, kedua belas sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dan tiga Raja Abadi di belakang Xiao Yan segera menghindar dari belakang Xiao Yan ke depan beberapa orang, dan Bai Qinghe juga pergi saat ini dan muncul di depan Raja Abadi itu. Tetapi pada saat ini, Bai Yixue menggertakkan giginya dan ingin mengikuti, ketika sesosok muncul di belakang Bai Yixue, menariknya ke belakang, menghela nafas dan berkata, "Ini urusan laki-laki, ambil alih. Serahkan pada kami." Setelah mengatakan ini, Murong Qingfeng dan Raja Abadi di sampingnya juga berdiri. Dengan cara ini adalah 12-6, dan Liga 4 Dewa masih menempati keunggulan absolut. Itu Murong Qingfeng, putra keluarga Murong. Kenapa dia ada di sini? Tuan Muda Murong dan keluarga baik kita. Diam, jangan bicara omong kosong. Suara diskusi terdengar meskipun dikatakan bahwa ada keretakan antara Murong Qingfeng dan keluarga Bai karena urusan Bai Yan, pengaruh Murong Qingfeng dalam keluarga Bai juga sangat tinggi. Dan Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat Murong Qingfeng muncul, bahkan jika dia tidak merasakan keberadaan Murong Qingfeng sebelumnya, tapi Xiao Yan tidak terlalu peduli. Lagi pula, dengan dukungan keluarga Murong, Murong Qingfeng memiliki banyak cara untuk menghindari deteksi. Orang yang paling terkejut tentu saja Bai Yixue. Pada saat ini, menyaksikan pria yang seharusnya menjadi suami dari tulisan tangan itu berdiri di depannya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan aneh muncul di hati Bai Yixue. Hanya saja kematian adikku sudah ditakdirkan bahwa keduanya akan seperti garis sejajar dan tidak akan pernah berpotongan lagi. Jangan katakan apakah kamu bisa menghentikan iblis ini, tetapi mengandalkan mereka berenam dan mencoba memblokir 12 Raja Abadi tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh. Biming melihat pemandangan ini dengan sedikit jijik. Terlebih lagi, salah satu dari 6 orang ini bukanlah Raja Abadi. Ya, di antara 6 orang ini, orang yang bukan Raja Abadi secara alami bukan orang lain, itu adalah Murong Qingfeng. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, alisnya berkerut. Setelah Raja Abadi jatuh ke dalam keluarga Bai, itu akan menjadi pembantaian. Dalam permainan yang begitu intens, saya juga ingin terlibat. Pada saat ini, 3 sosok mendarat di medan perang, dan seorang pria berbaju putih memandang kelompok 4 dewa di depannya, dengan sedikit senyum. Siapakah orang-orang ini? Xiao Yan melihat pemandangan ini dan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Namun, dilihat dari barisan lawan, tidak ada keraguan bahwa mereka berada di pihak keluarga Bai. Meskipun tidak jelas siapa kelompok orang ini, krisis tampaknya telah diselesaikan pada saat ini. Bagaimana dengan orang-orang dari klan kedokteran? Apakah Anda juga ingin ikut campur dalam urusan aliansi 4 dewa kami? Salah satu Raja Abadi dalam kelompok aliansi 4 dewa tidak bisa tidak berkata. Keluarga obat, kekuatan super lainnya. Selain itu, ini juga merupakan kekuatan yang sangat tersembunyi. Orang-orang dari keluarga Bai tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Yao akan benar-benar membantu keluarga Bai. Kepala klan Bai telah berjanji untuk bergabung dengan klan Yao kami, jadi klan Bai ini sudah menjadi wilayah klan Yao kami. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini, jika tidak, kavaleri besi klan Yao saya akan dikirim. Konsekuensinya bukan untuk kamu tanggung. Saat suara ini jatuh, seluruh keluarga Bai segera bersorak. Jika keluarga Bai milik keluarga Yao, itu berarti ada kekuatan super di belakangnya. Maka tidak akan ada krisis pemusnahan, dan Xiao Yan juga sedikit terkejut, ini terlalu mengejutkan. Dia telah melakukan begitu banyak, apakah itu berarti keranjang bambu kosong? Ketika orang-orang dari keluarga Yao muncul di sini, seluruh situasi menjadi stabil pada saat ini. Untuk keluarga Bai, tidak ada keraguan bahwa mereka mendapat dukungan dari keluarga Yao, jadi itu setara dengan memiliki pendukung. Aliansi 4 dewa tidak seseram yang dibayangkan. Aku tidak tahu apa yang hidup atau mati, bahkan jika patriarkmu ingin menyatakan perang terhadap aliansi 4 dewa kita, kamu harus berpikir 2 kali. Hal macam apa kamu sebenarnya diperlengkapi untuk menakutiku dengan kavaleri besi dari klan kedokteran. Namun, setelah keheningan singkat, Raja Abadi dari aliansi 4 dewa menatap mulut Yao Ji Huang dengan tatapan sembrono. Aliansi 4 dewa bergantung pada 4 dewa, 4 pria besar, salah satu dari mereka memiliki status yang sangat mulia di daratan. Sungguh konyol bahwa kalimat sederhana dari Raja Abadi benar-benar mencoba mengancam seluruh aliansi 4 dewa. Dan Yao Ji Huang tidak pernah berpikir bahwa dia masih tidak menakuti sekelompok orang di depannya ketika dia mengeluarkan nama keluarga Yao, yang membuatnya memikirkannya. Sebagai mantan keluarga berafiliasi dari keluarga Murong, meskipun keluarga Bai sekarang seperti anjing yang hilang, itu bukan kekuatan yang lemah dalam hal apapun.
Jika dia dapat mempengaruhi pendapatan keluarga Bai, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukannya, memiliki lebih banyak kompetisi untuk pewaris. Bantuan. Namun, tampaknya aliansi empat dewa tidak mudah untuk dihadapi. Pada dasarnya tidak mungkin membawa keluarga Bai ke dalam lingkup pengaruhnya tanpa usaha apapun. Ternyata keluarga Bai sudah menyerah pada klan Yao. Maka klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk kesulitan klan Bai. Jika saudara Yao harus dikelilingi oleh para ahli, maka selusin Raja Abadi ini akan diserahkan kepada saudara Yao untuk menyelesaikannya. Kata Murong King Feng sambil tersenyum tipis, menatap Kaisar Yao Ji di depannya. Ketika Yao Ji Huang mendengar kata-kata ini, dia juga mengalihkan perhatiannya ke Murong King Feng, tetapi ketika dia merasa bahwa kekuatan Murong King Feng hanya perih, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi marah. Dan seseorang di samping Yao Ji Huang memandang Murong King Feng, dan segera berkata, "Dari mana Anda berasal? Anda berani berbicara dengan putra kami seperti ini di negeri dongeng. Apa yang ingin dilakukan putra kami, itu bukan terserah Anda." Dan Raja Abadi di samping Murong King Feng juga sedikit marah, tetapi ditentang oleh Murong King Feng. Murong King Feng tersenyum dan berkata, "Mengapa, jika keluarga Bai menjadi keluarga yang berafiliasi dengan klan obat akan melakukannya, bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan. Masih ada rahasia lain, saudara Yao tidak mengatakannya." Ketika Yao Ji Huang mendengar kalimat ini, niat membunuh muncul di wajahnya. Meskipun orang ini hanya negeri dongeng, intuisinya terlalu kuat. Setelah masalah ini diselesaikan, omong-omong, saya akan berurusan dengan orang ini. Saudara King Feng, saudara Yao, tidak peduli apa. Hari ini, tolong bantu saya mengalahkan musuh terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, King He berterima kasih atas bantuan semacam ini. Bai King He menatap dua orang di depannya dan segera berteriaklah sedikit. Bai King He tahu bahwa ayahnya ingin bergabung dengan klan obat. Sebagai negara adidaya yang dimiliki oleh klan obat dan juga serikat pemurni obat, tidak ada yang tahu latar belakang klan obat. Namun, tidak ada keraguan bahwa semua ini tidak penting, yang paling penting adalah mundur musuh sekarang. Bai King He terlalu malas untuk menangani keluhan di antara mereka, bagaimanapun, keluarga Bai lah yang akhirnya mendapat untung dari pertarungan mereka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa keluarga Bai dapat selamat dari badai genosida ini. Setelah Bai King He membuka mulutnya, Murong King Feng dan Kaisar Yao Ji menutup mulut mereka dengan bijak. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang bisa menghadapi aliansi empat dewa sendirian, jadi tidak ada keraguan bahwa kerjasama dapat menyelamatkan keluarga Bai. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang ingin menghancurkan keluarga Bai. Kata-kata pendek membuat Xiao Yan menemukan secercah harapan. Artinya, selama keluarga Bai tidak bergantung pada keluarga Yao, maka dia memiliki secercah harapan, kuncinya adalah bagaimana dia menangkapnya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak peduli apa pilihan terakhir keluarga Bai, dia benar-benar tidak bisa meninggalkan keluarga Bai dan pergi dari sini saat ini, dan biarkan penguasa abadi ini terus membuat kekacauan di sini, jika tidak, seluruh keluarga Bai dan bahkan Murong King Feng akan mati. Xiao Yan memikirkan ini, dan Skyfire di tangannya juga muncul pada saat ini, dan aura panas juga memancar pada saat ini, dan kekuatan Skyfire menyebar ke sekitarnya. Dan dengan munculnya panas yang menyengat ini, wajah Biming menjadi semakin jelek. Sial, mengapa masih ada karakter dengan api langit yang tersembunyi di keluarga Bai ini, jika aku tahu dia akan tinggal di medan perang itu. Nafas panas dari langit membuatnya semakin gelisah. Bahkan jika kekuatannya jauh melebihi Xiao Yan. Namun, tidak peduli berapa banyak es dan salju yang ada, itu akan mencair ketika bertemu dengan api yang tak terpadamkan. Inilah yang dirasakan Biming saat ini. Dan ketika Skyfire Xiao Yan muncul, sekelompok orang Yao juga terkejut. Tuan muda, itu sebenarnya api surgawi. Saya benar-benar tidak menyangka api surgawi seperti itu ada dalam keluarga seperti itu. Seseorang di samping Yao Ji Huang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kejutan. Anak yang beruntung, saya telah mencari begitu lama dan belum menemukan jenis Skyfire, tetapi orang ini masih menempati Skyfire. Ketika dia berhasil membiarkan keluarga Bai kembali kepadanya, dia harus berdiskusi dengan pemilik keluarga Bai, biarkan dia mendedikasikan klaster Skyfire ini untuk dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa mengkompensasi mereka dengan santai. Ini adalah balas dendam karena membiarkan keluarga Yao melindungi keluarga Bai. Yao Ji Huang melirik Xiao Yan dengan sedikit kebingungan di matanya. Dan Xiao Yan sepertinya merasakan tatapan Yao Ji Huang, dan mau tidak mau melemparkan pandangannya ke masa lalu, tapi sayangnya, Yao Ji Huang baru saja berbalik. Dan Biming melihat pemandangan ini, dan benar-benar berkata langsung kepada sekelompok Raja Abadi di belakangnya, mundur. Begitu kata-kata itu jatuh, Biming segera merobek ruang kosong dan menghilang. Selusin Raja Abadi di belakang mereka tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini, tetapi mereka memutuskan untuk pergi. Lagi pula, jika penguasa abadi Biming dievakuasi,
maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Oleh karena itu, beberapa Raja Abadi juga dievakuasi. Kali ini, orang-orang dari 4 dewa datang dan menghilang dengan cepat. Dan Xiao Yan juga sedikit lamban, awalnya ingin mencoba menerobos ke Raja Abadi dan bertarung melawan Kaisar Abadi. Namun, sekarang sepertinya rencananya akan gagal. Namun, mengapa kelompok 4 dewa dievakuasi begitu cepat? Xiao Yan tidak berpikir itu hanya karena dia takut pada dirinya sendiri. Sesosok muncul dari kehampaan, dan saat dia keluar, seluruh dunia jatuh ke dalam karnaval. Patriark tidak meninggalkan kita. Dan Xiao Yan merasakan napas yang lebih kuat dari Biming, dan sedikit terkejut, ini adalah kekuatan tempur tertinggi di keluarga Bai, pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Karena penampilannya itulah 4 dewa akan mundur begitu cepat. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu bahwa dengan munculnya kepala keluarga Bai, pertanyaan apakah keluarga Bai akan pergi atau tinggal hanyalah masalah pemikiran. Keputusan orang ini selanjutnya akan menentukan apakah dia akan kembali dengan sia-sia. Mata Bai Sili menyapu sekelompok orang di depannya, dan kemudian berkata, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Sebagai kepala keluarga Bai, saya berterima kasih. Adapun tujuan Anda, saya juga mengerti. Saya akan memberikan Anda kepuasan, pilihan. Di aula utama, tuan rumah dan tamu duduk. Dan yang teratas secara alami adalah keluarga Bai Chang Bai Sili. Saat ini, bahkan jika dia ditahan, Xiao Yan masih merasakan tekanan besar. Jika dikatakan bahwa menghadapi Biming dan Xiao Yan, masih ada kekuatan untuk bertarung, maka menghadapi orang seperti itu, Xiao Yan akan terbunuh 100%. Tidak heran Biming memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Mampu menjaga keluarga Bai di tengah badai, kepala keluarga Bai juga memberi Xiao Yan banyak rasa hormat. Tidak banyak, Xiao Yan juga tahu bahwa ada klan Yao di antara mereka, dan bahkan klan Murong, mantan klan keluarga Bai, hadir. Tidak mungkin keluarga Bai ingin menyerah. Dan duduk secara diagonal di seberang Xiao Yan adalah Kaisar Yaoji dari klan Iblis. Saat ini, Yaoji Huang menatap Murong King Feng yang duduk tepat di seberangnya, dan dia sedikit curiga pada Murong King Feng. Artinya, dimakan hidup-hidup. Apakah negeri dongeng belaka juga memenuhi syarat untuk sejajar denganku? Tentu saja, tanpa sengaja mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang duduk di bawah Murong King Feng, dengan sedikit ketamakan, itu adalah api langit. Kalian semua adalah orang-orang pintar, dan King He tidak akan membuang waktu hari ini. Dengan kekuatan keluarga Bai kami saat ini, sangat mustahil untuk melawan aliansi 4 dewa. Oleh karena itu, mencari perlindungan adalah pilihan terakhir keluarga Bai kami. Hari ini, ketiganya datang pada saat yang sama, keluarga Bai kita secara alami akan memilih orang yang paling bermanfaat bagi keluarga Bai kita. Bai King He membungkuk kepada 3 orang di depannya di bawah isyarat kepala keluarga Bai. Saat hidup dan mati, bagi keluarga Bai, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Sekarang, ketiganya bersama, keluarga Bai secara alami akan mempertimbangkan pro dan kontra dan memilih orang yang paling bermanfaat bagi keluarga Bai. Ketika kata-kata Bai King He jatuh, Kaisar Yaoji berdiri tanpa ragu-ragu, dan berkata langsung kepada Patriark Bai, jangan lupa. Anda berjanji saat itu bahwa jika keluarga Yao kami dapat membantu Anda mengalahkan musuh, keluarga Bai Anda akan melakukannya, bergabung ke dalam keluarga Yao kita. Apa arti kata-kata Patriark? Apakah kamu ingin kembali ke sana? Ketika Patriark Bai mendengar kalimat ini, sudah ada sedikit ketidaksenangan di dahinya, dan kemudian dia berkata, saya memang berjanji, tetapi tampaknya keluarga Yao belum memenuhi janji mereka. Hari ini, jika lelaki tua itu tidak bergegas ayo, bahkan mungkin kamu akan jatuh di sini. Aku adalah calon penerus dari Patriark masa depan klan Yao, tikus belaka dari aliansi 4 dewa, bahkan jika Patriark tidak datang, aku masih bisa mundur dari musuh. Mata Yao Ji Huang dipenuhi dengan bangga. Ini adalah sikap kebanggaan klan obat. Selanjutnya, Patriark Bai tampaknya sama sekali tidak memedulikan klan kedokteranku. Kualifikasi apa yang harus kumiliki untuk menyamai Ben Sao di negeri dongeng? Juga, karena kepala klan Bai ingin bergabung dengan kedokteranku. Klan, ini jelas bukan salah satu dari mereka. Apa nama keluarga yang berafiliasi dengan pewaris masa depan kekuasaan? Kaisar Yaoji memandang Bai Sili, yang berada di atas tempat pertama, dan tiba-tiba berdiri, dan seluruh orang menjadi lebih dan lebih arogan dan mendominasi. Di antara klan Yao, bahkan kandidat lain untuk kepala klan-klan Yao cukup takut padanya. Namun, keluarga Bai diperlakukan seperti ini, yang membuat Yao Ji Huang merasa sangat terhina. Dan Xiao Yan merasakan sikap Kaisar Yaoji, dan hati yang menggantung diam-diam jatuh. Hanya berdasarkan sikap ini, saya khawatir kepala keluarga Bai tidak akan pernah memilih keluarga Yao. Benar saja, ketika Bai Sili mendengar kalimat ini, dia berdiri, dan sebuah suara marah terdengar, keluarga Bai saya bukan keluarga afiliasi dari keluarga Yao Anda. Ini adalah batas keluarga Bai saya. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya.
Sebuah kekuatan besar bergegas menuju Yao Ji Huang secara langsung, tetapi Yao Ji Huang bahkan tidak mengerutkan kening. Dengan gelombang fluktuasi ruang, sesosok juga muncul di depan Kaisar Yao Ji. Patriark Bai, apakah ini sikapmu untuk meminta bantuan? Kaisar datang jauh-jauh ke keluarga Baimu, tapi dia tidak dihina olehmu. Sesosok muncul di depan Kaisar Yao Ji, dan itu hanya sebuah kata yang sudah membuat gengsi Bai Sili tekanannya hilang. Mungkinkah senior itu adalah penatua kedua dari keluarga Yao, senior Yao Qiancheng? Pada saat ini, bahkan Bai Sili tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit ketika dia melihat sosok yang muncul. Patriark Bai, keluarga Yao kami dengan baik hati ingin memberi keluarga Baimu cara untuk hidup. Keluarga Yu Bai jangan malu. Yao Qiancheng memandang Bai Sili, tidak sombong atau marah, dia juga tidak memiliki wajah yang baik. Penatua dari keluarga obat, Xiaoyan menatap Yao Qiancheng dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jika itu hanya Kaisar Yao Ji, Xiaoyan yakin dia bisa mengatasinya, tetapi orang tua seperti itu datang. Dan dengan munculnya Yao Qiancheng, kepercayaan diri Yao Ji Huang juga jauh lebih kuat. Jika bukan karena upaya terakhir, dia benar-benar tidak ingin mengekspos kartu truf seperti itu. Lagi pula, jauh lebih baik untuk menaklukkan keluarga Bai dengan mengandalkan kekuatan sendiri daripada menaklukkan keluarga Bai dengan kekerasan. Keluarga Yao terlalu mendominasi. Ketika kota makam darah mengamuk, apakah Anda melihat berapa banyak yang dilakukan keluarga Yao? Mengapa, ketika makam darah menghilang, keluarga Yao tidak sabar untuk menunjukkan kehadiran mereka? Kali ini, Murong Qingfeng, yang tidak berbicara untuk sementara waktu, juga berdiri, tetapi sudut mulut Murong Qingfeng sudah penuh dengan sarkasme. Apa yang kamu bicarakan? Makam darah hanya sia-sia. Aku benar-benar tidak tahu bahwa pasukan koalisi kekuatan super itu akan kehilangan begitu banyak. Jika kita bertemu keluarga obat kita. Desir, sosok Murong Qingfeng menghilang langsung di tempatnya, dan ketika muncul kembali, itu sudah mendarat di depan Kaisar Yao Ji, dan menamparkan wajah Yao Ji Huang tanpa ampun. Jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan membunuhmu. Mata Murong Qingfeng benar-benar berubah menjadi berdarah, bercampur dengan kegilaan. Yao Qiancheng melihat pemandangan ini, dan niat membunuh di wajahnya juga meningkat, tetapi ketika dia hendak bergerak, sesosok kemudian mendarat di halaman. Kamu harus menonton pertarungan generasi muda. Meskipun keluarga Murong kami tidak sebanding dengan puncaknya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diganggu siapapun. Sesosok muncul di aula sesudahnya. Orang yang datang sebenarnya adalah mantan kepala keluarga Murong, Murong Qingtian. Keluarga Murong, Yao Qiancheng memandang Murong Qingtian, wajah tuanya juga penuh kejutan, matanya beralih ke Murong Qingfeng, ternyata orang yang biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah anggota keluarga Murong, dan tampaknya identitasnya juga tidak rendah. Tidak heran dia bisa mengajar Yao Qiancheng dengan mudah di negeri dongeng. Ini adalah penerus keluarga Murong dibandingkan dengan pewaris keluarga lain, saya harus mengatakan bahwa orang yang saya pilih benar-benar terlalu baik. Pada saat ini, wajah Bai Sili juga penuh kejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa Murong Qingtian, patriark keluarga Murong, juga akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.